Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang efisiensi pasar dan pengujian efisiensi pasar. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Erlin Distania, yang kedua Niko Dwi Saiful, yang ketiga Rizky Riyas Fibriani. Belum membahas bentuk-bentuk efisiensi pasar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep efisiensi pasar yang dikemukakan oleh Fama 1970, yaitu bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru, yang merupakan hal yang penting. Apabila suatu pasar dapat dikatakan sebagai pasar yang efisien, yaitu jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya akan mencerminkan informasi yang tersedia. Bentuk-bentuk efisiensi pasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, efisiensi pasar secara informasi. Menurut Fama 1970 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk informasi antara lain. Yang pertama yaitu efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Yang kedua yaitu efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa informasi hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikannya. Informasi hanya mempengaruhi harga sekuritas sejumlah perusahaan, dan informasi mempengaruhi semua harga sekuritas semua saham di pasar saham. Dan yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal karena mempunyai informasi privat. Selanjutnya yaitu efisiensi pasar secara keputusan. Dalam mempertimbangkan efisiensi pasar secara keputusan, maka ada dua faktor, yaitu yang pertama ketersediaan informasi. Untuk informasi yang perlu diolah lebih lanjut, maka ketersediaan informasi tidak menjamin pasar efisien. Yang kedua yaitu kecanggihan pelaku pasar. Efisiensi juga dilihat dari kecanggihan pelaku untuk mengolah informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu definisi efisiensi pasar. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi, yaitu yang pertama definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas yang menyimpang dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian, suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilainya sekuritas tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Dan yang kedua yaitu definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh dengan informasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu informasi jika hanya harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Dan yang keempat yaitu definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Pasar dikatakan efisien jika penyebaran informasi ini dilakukan secara cepat dan penuh dalam mencerminkan semua informasi yang tersedia. Alasan-alasan pasar yang efisiensi dan tidak efisiensi. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisiensi. Pasar efisiensi dapat terjadi karena peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, investor adalah penerima harga price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor
seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand dan supply. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut secara murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Selanjutnya, penyebab pasar menjadi tidak efisiensi antara lain terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Yang keempat, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Selanjutnya, pengujian efisiensi. FAMA 1970 membagi pengujian efisiensi pasar menjadi 3 kategori yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk efisiensi pasar sebagai berikut. Yang pertama, pengujian bentuk lemah, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Yang kedua, pengujian bentuk setengah kuat, yaitu seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, pengujian bentuk kuat, yaitu untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terrefleksi di harga sekuritas. Nama-nama penguji yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah diganti menjadi pengujian terhadap pendugaan return atau risk for return predictability. Yang kedua, pengujian analisis pasar bentuk setengah kuat dirubah menjadi studi peristiwa atau event study. Yang ketiga, pengujian efisiensi pasar bentuk kuat diusulkan menjadi pengujian terhadap informasi privat atau test for private information. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengujian pendugaan return. Pengujian dari efisiensi pasar berbentuk lemah difokuskan pada prediksi return atau harga sekuritas berdasarkan return atau harga masa lalu. Jika HPE atau hipotesis pasar efisien benar, maka perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Yang pertama, pengujian statistik yang banyak dilakukan untuk pengujian independensi adalah pengujian hubungan variabel dengan menggunakan korelasi serial atau regresi linear dan pengujian run atau run test. Pengujian menggunakan korelasi dan regresi linear. Pengujian pasar bentuk lemah ini dilakukan untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga atau return sekuritas masa lalu dengan harga atau return sekarang atau mendatang. Rumusnya, delta PT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali delta P T-1 plus NT. Yang B, pengujian run. Runtun atau run adalah urutan tanda yang sama dari perubahan harga sekuritas yang meningkat.
plus, menurun, min, dan tidak berubah atau nol. Rumusnya E dalam kurung NR sama dengan 2 kali N1 kali N2 per N plus 1. Yang C, pola siklikal. Contoh dari pola siklikal ini adalah retron pada hari Senin lebih rendah dibandingkan dengan retron di hari lainnya dalam 1 minggu. Yang kedua, pengujian secara aturan perdagangan teknis. Pola yang terjadi dapat berbentuk linear atau siklikal, namun jika memang tidak bisa menggunakan pola tersebut, maka investor dapat menggunakan strategi perdagangan untuk mendapatkan untung yang berlebihan, atau strategi aturan saringan. Strategi aturan saringan ini merupakan strategi waktu atau timing strategi, yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Dengan strategi ini, investor akan membeli sekuritas jika harga dari sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan dan menjualnya jika harganya turun lebih rendah dari batas bawah yang sudah ditentukan. Harga sekuritas yang berada di antara dua batas ini dianggap masih merupakan harga sekuritas yang wajar atau fair price, yang sekuritasnya belum perlu dibeli atau dijual. Yang ketiga, studi peristiwa atau event study. Studi peristiwa atau event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi atau information content dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Jika pengumuman mengandung info, diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima. Reaksi ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas yang diukur dengan retron atau adanya abnormal retron. Kecepatan reaksi pasar, kecanggihan investor yang dilihat dari ketepatan reaksi yang efisien. Yang keempat, pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien yang berbentuk kuat. Pengujian ini sulit dilakukan karena tidak dapat diobservasi secara langsung, sehingga pengujian ini harus dilakukan menggunakan proxy. Proxy yang dilakukan yaitu ada dua. Yang pertama, insider trading, merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider adalah pejabat perusahaan, manajemennya, direksinya, atau pemegang saham mayoritasnya yang mempunyai informasi privat. Pendekatan yang umum dilakukan untuk menguji kegiatan insider trading adalah dengan membuat portofolio bulanan berdasarkan sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan oleh insider tersebut. Yang kedua, datang dari reksadana, merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Salah satu tujuan dari reksadana adalah untuk meminimalkan risiko tidak sistematik dan untuk menghasilkan return yang tinggi. Yang kelima, anomali pasar. Jones pada tahun 1996 mendefinisikan anomali pasar atau market anomali sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Beberapa anomali yang banyak mendapat perhatian adalah anomali karena strategi PER rendah atau low P/E ratios dan anomali efek ukuran perusahaan atau size effect. Sekian presentasi dari kelompok kami.